Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini yang muncul setiap hari. Ya, saudara boleh membukanya setiap pagi atau siang atau sore atau malam, silakan. Dengan tema-tema yang berbeda. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku, mulai hari ini RHI Renungan Hari Ini akan menyoroti tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Dan saat ini kita akan awali dengan mukjizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur. Catat saudara, air menjadi anggur ketika ada perkawinan di Kana. Ya, pada saat itu kalau orang punya hajat, maka suguhan yang utama adalah anggur. Dari yang terbaik sampai yang kurang baik, dan begitu seterusnya, yang terbaik di depan. Nah, ini dicatat dalam Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Silakan saudara membuka atau mencatat, nanti dibuka dihayati, yaitu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saudaraku, kenapa ini serial tentang mukjizat Yesus begitu penting? Begini saudara. Saudara dan saya adalah orang beriman Kristen, orang yang percaya, orang yang menyembah pada Tuhan yang mengutus Mesias, yaitu Yesus Kristus. Saudara, bagi yang beriman, Yesus bukan sekedar nabi, dia adalah Mesias. Maka disebut Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kristus yang diurapi. Yesus Tuhan menolong. Isa Al-Masih. Al-Masih itu yang diurapi, ya. Isa itu Tuhan menolong. Artinya yang ditetapkan Tuhan untuk menolong manusia supaya selamat. Dia bukan sekedar nabi, nabi besar, nabi kecil, bukan. Dia lebih dari itu, yaitu Mesias. Tapi ini soal iman. Bagi saudara yang tidak percaya, silakan. Saya percaya karena memang itulah firman Tuhan. Nah, kalau kita percaya pada Yesus, kita harus mengenal bahwa dia pribadi yang luar biasa. Dia yang nanti hadir pada akhir zaman untuk menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya, hidupnya, ya, termasuk imannya tentu. Dan tidak peduli siapapun, semua akan berhadapan dengan Sang Hakim Agung, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Apakah dia pejabat, apakah dia presiden, apakah dia nabi, apakah dia rasul, apakah dia raja, apakah dia siapapun. Siapapun. Dan Yesus yang menghakimi. Oleh sebab itu, bagi yang menjadi pengikutnya, yang mengikut Yesus, yang percaya, nah tentu dia adalah orang-orang yang diberkati dan diselamatkan. Tentu syarat ketentuan berlaku, karena percaya itu artinya beriman. Iman itu artinya dengan perbuatan. Tidak cukup, wah saya percaya, pasti selamat, tapi jahat, enggak bisa. Kita harus melakukan firman Tuhan. Baik, kita harus mengenal pribadi itu, dan kita mulai mengenal. Yang pertama adalah mukjizat air menjadi anggur. Buka Yohanes 2, 1 sampai 11. Saya akan bacakan nasnya, yaitu ayat 7, 8, dan 9. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta." Lalu mereka pun memberikannya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki. Saya teruskan ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sudah itu orang puas minum barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku yang terkasih, yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, saudara tahu ceritanya ada pesta perkawinan di Kana. Ini sebelum pandemi ya tentu. Orang datang, ramai. Ada pejabat, ada teman, ada keluarga, ada tetangga sekitar. Masalahnya adalah suguhan utama waktu itu anggur. Ya tentu dengan yang lain-lain juga, ada roti dan macam-macam. Tapi anggur utama, saudara. Katakan anggur terbaik, lalu yang kurang baik. Begitu seterusnya. Yang jadi problem, anggurnya habis. Nah kalau sekarang tinggal telepon, ya dulu nggak bisa. Repot. Saudara, lalu semuanya pucat. Wah tentu panitia, ketua panitia, pemimpin pesta paling pucat. Bagaimana ini? Di belakang juga. Dan Ibu Yesus Maria hadir di situ, dan dia kemudian juga bersama Yesus dan murid-muridnya. Singkat cerita, Yesus meminta pelayan-pelayan Sinoman itu untuk memenuhi itu tempayan dengan air. Penuhilah. Semua bingung, ini orang sedang cari anggur, malah suruh memenuhi air, tapi namanya juga pelayan. Ya, dia ikutin aja. Lalu sekarang cedoklah. Ya, kemudian dicedok. Anggur. Tadi kan air, ya ini anggur. Bawa ke pemimpin pesta. Bawa. Dan pemimpin pesta seperti yang tadi kita baca, bingung. Loh ini ada anggur terbaik, malah disimpan. Katanya tadi habis. Piye? Harusnya yang terbaik dikeluarkan dulu. Ini terbaik masih di sini. Piye? Wah, gitu. Karena dia nggak tahu dari mana. Saudara, itu terjadi di Kana. Apa hubungannya dengan kita? Saya beritahu. Yesus penuh kuasa. Saudara cari di dalam Alkitab atau di kitab manapun sosok namanya nabi atau rasul atau apapun yang mujizatnya seperti dia. Enggak ada. Yesus berkuasa. 2. Yesus peka dan menolong. Yang menikah tidak minta tolong pada dia. Memang ada Ibu Yesus, Ibu Maria. Dan itu memberitahukannya, Yesus sudah tahu kan. Kemudian dia menolong. Yesus tidak hanya maha kuasa, tapi dia suka menolong pada saat yang tepat sesuai kehendaknya. Bukan kehendaknya Ibu Maria, tapi kehendaknya dia. Maha kuasa, suka menolong. Yang ketiga, Yesus berbuat baik dengan tulus, tidak untuk dipamer-pamerkan. Maka udah begitu, bikin aja. Nggak usah lalu pakai bikin supaya viral di video ya, ini air ya, dicipi air toh, kemudian yuk minum, jadi anggur toh, enggak, sudah. Yesus baik dan dia tulus memberi teladan buat kita. Nah, oleh sebab itu, saudara dan saya yang mengikut Yesus, tentu kita punya banyak pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah, macam-macam. Kadang-kadang ini datang, belum selesai, ini datang, belum sudah datang lagi ini, bertubi-tubi. Dan tidak jarang orang beriman juga depresi. Tapi hari ini kita mengerti, kita punya Gusti Yesus, kita punya Juru Selamat yang hebat, yang berkuasa, yang berkuasa, kemudian yang menolong, dan yang tulus. Catat, Maha Kuasa, penolong, dan tulus. Saudara, mari kita jalani hidup yang masih pasca pandemi ini. Mungkin jadi endemi atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang paling penting, kita tidak sendirian. Kita punya Gusti Yesus, kita punya Juru Selamat, kita punya Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dan kita punya sosok yang menolong. Saudara, kita punya doa, kita punya kesungguhan, dan percayalah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menemukan makna penting di balik mujizat air menjadi anggur di desa Kana. Ternyata memang benar, Yesus Kristus
Isa Al-Masih alaihi salam membawa damai sejahtera yang penuh kuasa, yang menolong, memberkati, dan yang dengan tulus memberi teladan buat kami supaya lakukan tentang ketulusan itu. Terima kasih Tuhan. Semoga kami makin mantap iman kami, meskipun kami menghadapi rupa-rupa kesulitan, persoalan, dan masalah. Dan kami membuat pilihan yang tepat, yaitu kami mengikut Tuhan yang memberikan Mesias untuk keselamatan kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah. Kami siap menjalani hidup dan kami percaya Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin.